warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Vertika, NPM 1804041022, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C, semester 6, IAIN Metro. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh dosen Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Sebelumnya kepada Ibu Selvia Nuryasari yang saya hormati dan teman-teman satu perjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian uang emas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, berupa emas, perak, atau logam lainnya. Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang juga didefinisikan sebagai alat penukar atau alat standar pengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah di setiap negara. Pengertian uang yang paling sempit adalah bahwa yang termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas, uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kertas, karena uang inilah yang langsung bisa digunakan atau dibelanjakan dan boleh karena langsung mempunyai pengaruh harga-harga dalam suatu barang. Uang yang semula dimaksudkan berfungsi sebagai alat tukar dan standar satuan nilai ternyata juga berdampak terhadap fokus budaya manusia ketika uang diaplikasikan sebagai properti yang menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, peranan dan fungsi uang telah berkembang secara pesat, tanpa mengenal batas ras, bangsa, dan negara, sehingga uang telah ikut memberikan andil yang penting dalam proses perkembangan peradaban manusia secara global. Itulah tadi pengertian dari uang. Langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai sejarah penggunaan dan standarisasi emas sebagai mata uang. Sejak sebelum Islam, emas dan perak telah dipakai sebagai mata uang secara universal. Pemakaian koin emas dan koin perak ini pada masa Islam ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui prosedur takrir yang kemudian distandarisasi oleh sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab dalam satuan ukuran dan berat sebagaimana yang telah kita kenal hari ini. Uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar atau dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan bermuamalah maupun ibadah seperti zakat sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, emas sudah dikenal sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini ditandai penemuan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol. Koin dinar
emas dan dirham maupun perak kembali dicetak pada tahun 1992 oleh kaum muslimin di Granada, Spanyol. Sampai saat ini, koin dinar dan koin dirham telah dicetak di berbagai tempat, termasuk di Dubai, di Malaysia, dan di Indonesia. Secara khusus, Indonesia memiliki prospek yang bagus sebagai tempat terbaik bagi penerapan ekonomi berbasis dinar emas dan dirham perak atau secara bermuamalah. Di Indonesia sendiri, sesungguhnya sejak tahun 1999 sudah mulai ada gerakan untuk menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar dan alat transaksi. Gerakan tersebut diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Zaim Saidi dan lainnya, yang kemudian meluas dan dikenal berbagai lapisan masyarakat. Sehingga pada akhirnya terbentuklah PT yang merupakan lembaga pencetakan dinar dirham di Indonesia. Dengan berbagai macam produksinya, misalnya wakalah atau yang disebut kios dinarvis dan sebagainya. Kemudian sejak tahun 1971 dunia secara resmi menggunakan sistem inconvertible money. Dalam sistem mata uang ini, uang secara intrinsik tidak harus bernilai. Setiap negara dapat menetapkan mata uang tertentu untuk diadopsi sebagai mata uangnya, sehingga di kemungkinan ada banyak mata uang di dunia. Nilai mata uang dalam sistem ini bertumpu pada kepercayaan masyarakat terhadap suatu negara. Yang dimaksud kepercayaan di sini adalah kemampuan sebuah negara dalam menjamin kecukupan devisa, yaitu alat tukar internasional. Ketika sebuah negara memiliki devisa yang memadai, maka negara tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat internasional dan sebaliknya. Suatu negara dapat menghasilkan devisa ketika negara tersebut melakukan aktivitas perekonomian. Masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai penggunaan uang emas sebagai mata uang. Krisis mata uang dan inflasi yang terjadi di era ini, terutama krisis mata uang di tahun 1997, terlihat bahwa mata uang Asia menyebabkan devaluasi mata uang yang cepat. Menurut Mahathis, krisis mata uang Asia terjadi karena serangan spekulatif pada mata uang di negara-negara Asia melalui kegiatan short selling oleh mata uang perdagangan. Serangan spekulasi telah disusutkan nilai ringgit Malaysia, baht Thailand, dan rupiah Indonesia. Akibatnya, Perdana Menteri Malaysia menyarankan untuk menggunakan dinar emas untuk aplikasi moneter. Hal ini karena saat ini sistem moneter terbukti gagal menangkal spekulasi mata uang. Penguasa atau pemimpin bangsa harus memiliki kesadaran yang kuat dan antusias, terutama dalam mengakui dan menerima penggunaan nilai emas sebagai mata uang. Ini adalah penting karena dunia masyarakat saat ini terlalu puas dengan mengambang uang kertas. Dengan demikian, mereka harus menyadari manfaat dari uang yang berbasis emas. Fadilo pada tahun 2002 merumuskan 4 perkara
yang perlu dibangun untuk mengembangkan pelaksanaan dinar emas sebagai mata uang, yaitu yang pertama mengeluarkan dan menempatkan dinar emas dan dirham dan perak. Kemudian yang kedua, perlunya kebebasan aktivitas menjual dan membeli dengan menggunakan dinar dan perak. Kemudian yang ketiga, hal tersebut harus diatur dalam undang-undang Islam. Kemudian yang keempat yaitu kemudahan mobilitas emas, menukar semua uang kertas negara dengan uang dinar dan dirham. Kemudian masuk ke materi yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem uang emas. Yang pertama yaitu kelebihan. Ada 3 kelebihan. Yang pertama yaitu sistem uang emas dan perak juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang dalam negara. Yang kedua, setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas dan perak. Kemudian, setiap negara akan menjaga kekayaan emas dan peraknya, sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dan perak dari suatu negara ke negara lain. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama bahwa emas dan perak telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi. Kemudian yang kedua, emas dan perak telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya. Yang terakhir, tersebarnya sistem uang emas dan perak tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara dalam beberapa aspek produksi yang berada, serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut. Baiklah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya jelaskan mengenai uang emas sebagai mata uang global. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya hanya manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.